Asi Syuara, para penyair, Makiyah, Surah ke-26, 227 ayat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asin Mim, orang-orang kafir berpaling dari Al-Quran. Itulah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Boleh jadi engkau, Nabi Muhammad akan membinasakan dirimu, dengan kesedihan karena mereka penduduk Makkah tidak beriman. Jika berkehendak, niscaya kami turunkan bukti, mukjizat, kepada mereka dari langit sehingga tengkuk mereka selalu tunduk kepadanya. Tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru ayat Al-Quran, dari Tuhan yang Maha Pengasih, kecuali mereka selalu berpaling darinya. Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka, kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang selalu mereka perolok-olokan. Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak kami telah menumbuhkan di sana segala jenis tanaman yang tumbuh baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang benar-benar Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Kisah Nabi Musa dan Firaun. Ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa, dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu. Yaitu, kaum Firaun. Mengapa mereka tidak bertakwa? Dia, Musa, berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakanku. Dadaku terasa sempit dan lidahku keluh. Maka, utuslah Harun bersamaku. Aku berdosa terhadap mereka, maka, aku takut mereka akan membunuhku." Dia Allah berfirman, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka, pergilah berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat. Sesungguhnya kami menyertaimu mendengarkan apa yang mereka katakan. Maka, datanglah berdua kepada Firaun dan katakanlah, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhan semesta alam. Lepaskanlah Bani Israel pergi bersama kami, menuju Baitul Maqdis. Dia, Firaun, berkata, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami, waktu engkau masih bayi dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Engkau, Musa, telah melakukan kesalahan berupa perbuatan yang telah engkau lakukan, membunuh seseorang dari kaumku, dan engkau termasuk orang yang ingkar terhadap kebaikan dan ketuhananku. Dia, Musa, berkata, aku telah melakukannya. Kalau begitu, saat itu aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian, aku lari darimu karena takut kepadamu. Lalu, Tuhanku menganugerahkan kepadaku hukum, ilmu dan kearifan, dan menjadikanku salah seorang rasul. Itulah kenikmatan yang engkau berikan kepadaku, sedangkan engkau memperbudak Bani Israel. Firaun berkata, siapa Tuhan semesta alam itu? Dia, Musa, menjawab, Tuhan pencipta dan pemelihara langit, bumi, dan segala yang ada di antaranya jika kamu orang-orang yang yakin. Dia, Firaun, berkata kepada orang-orang di sekitarnya, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakannya? Dia, Musa, berkata, Dia Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu terdahulu. Dia, Firaun, berkata, sesungguhnya rasulmu yang diutus kepadamu benar-benar gila. Dia, Musa, berkata, Dia Tuhan yang menguasai timur dan barat serta segala yang ada di antaranya jika kamu mengerti. Dia, Firaun, berkata, sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selainku, niscaya aku benar-benar akan menjadikanmu termasuk orang-orang yang dipenjarakan. Dia, Musa, berkata, apakah engkau akan melakukan itu, sekalipun aku mendatangkan kepadamu sesuatu, bukti yang jelas? Dia, Firaun, berkata, datangkanlah bukti yang jelas itu jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Maka, dia, Musa, melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang nyata. Dia menarik tangannya, tiba-tiba tangan itu, menjadi putih, bercahaya, bagi orang-orang yang melihatnya. Dia, Firaun, berkata kepada para pemuka di sekitarnya, sesungguhnya dia, Musa ini benar-benar seorang penyihir yang sangat pandai. Dia hendak mengeluarkanmu dari negerimu dengan sihirnya. Maka, apa yang kamu sarankan? Mereka berkata, tahanlah untuk sementara, dia dan saudaranya serta utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan penyihir. Mereka akan mendatangkan kepadamu semua penyihir yang sangat pandai. Perang tanding antara Nabi Musa dan para penyihir. Maka, dikumpulkanlah para penyihir pada waktu yang ditetapkan pada hari yang telah ditentukan. Lalu, diumumkan kepada orang banyak, apakah kamu semua sudah berkumpul? Tujuannya, supaya kita mengikuti para penyihir itu jika mereka jadi para pemenang. Maka, ketika para penyihir datang, mereka berkata kepada Firaun, apakah kami benar-benar akan memperoleh imbalan besar jika kami yang menjadi pemenang? Dia, Firaun, menjawab, iya, bahkan kamu pasti akan menjadi orang-orang yang dekat kepadaku. Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Lalu, mereka melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kamilah yang benar-benar sebagai pemenang. Kemudian,
Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkatnya yang sudah menjadi ular, menelan segala yang mereka ada-adakan itu. Ancaman Firaun kepada para penyihir yang menjadi beriman. Maka, tersungkurlah para penyihir itu dalam keadaan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Dia, Firaun, berkata, apakah kamu sekalian beriman kepadanya Musa sebelum aku mengizinkanmu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka, kamu tentu akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti kupotong tangan dan kakimu secara bersilang dan benar-benar akan kusalib kamu semua. Mereka menjawab, tidak ada yang kami takutkan. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Sesungguhnya kami sangat menginginkan agar Tuhan kami mengampuni kesalahan-kesalahan kami karena kami adalah orang-orang yang pertama menjadi mukmin. Keluarnya Bani Israel dari Mesir. Kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan hamba-hambaku, Bani Israel. Sesungguhnya kamu pasti akan diikuti. Lalu, Firaun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya. Firaun berkata, sesungguhnya mereka, Bani Israel, hanyalah sekelompok kecil. Sesungguhnya mereka telah membuat kita marah. Sesungguhnya kita semua benar-benar harus selalu waspada. Kami keluarkan mereka, Firaun dan kaumnya, dari negeri mereka yang mempunyai taman, mata air, harta kekayaan, dan tempat tinggal yang bagus. Demikianlah, dan kami wariskan semuanya kepada Bani Israel. Kejaran tentara Firaun terhadap Bani Israel dan penenggelamannya oleh Allah. Lalu, Firaun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit. Ketika kedua golongan itu saling melihat, para pengikut Musa berkata, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Dia, Musa, berkata, tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan menunjukiku. Lalu, kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut dengan tongkatmu itu. Maka, terbelahlah laut itu, dan setiap belahan seperti gunung yang sangat besar. Di sanalah kami dekatkan kelompok yang lain. Kami selamatkan Musa dan semua orang yang bersamanya. Kemudian, kami tenggelamkan kelompok yang lain. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang benar-benar maha perkasa lagi maha penyayang. Kisah Nabi Ibrahim dan kaumnya. Bacakanlah kepada mereka berita Ibrahim. Ketika dia Ibrahim berkata kepada bapa dan kaumnya, apa yang kamu sembah? Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan senantiasa tekun menyembahnya. Dia Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau, dapatkah mereka memberi manfaat atau mudarat kepadamu? Mereka menjawab, tidak, tetapi kami mendapati nenek moyang kami berbuat begitu. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Kamu dan nenek moyangmu terdahulu. Sesungguhnya mereka itu adalah musuhku, lain halnya Tuhan pemelihara semesta alam. Allah yang telah menciptakanku. Maka, dia pula yang memberi petunjuk kepadaku. Dia pula yang memberiku makan dan minum. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Dia yang akan mematikanku, kemudian menghidupkanku kembali. Dia yang sangat kuinginkan untuk mengampuni kesalahanku pada hari pembalasan. Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku hukum ilmu dan hikmah, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang saleh. Jadikanlah aku sebagai buah tutur yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang-orang sesat. Janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nasib orang-orang yang bertakwa dan yang sesat pada hari kiamat. Surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang selalu kamu sembah? Selain Allah, dapatkah mereka menolongmu atau menolong dirinya sendiri? Mereka sesembahan itu dijungkir-balikan di dalamnya, neraka bersama orang-orang yang sesat. Begitu pula bala tentara iblis dan semuanya dijungkir-balikan. Mereka orang-orang sesat berkata sambil bertengkar di dalamnya, neraka. Demi Allah, sesungguhnya kami dahulu, di dunia, benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Yaitu ketika kami mempersamakan kamu, berhala-berhala, dengan Tuhan semesta alam. Tidak ada yang menyesatkan kami, kecuali para pendosa. Tidak ada pemberi syafaat penolong untuk kami. Tidak pula ada teman akrab. Seandainya dapat kembali ke dunia, niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sesungguhnya Tuhanmu,
Dialah yang benar-benar Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Kisah Nabi Nuh dan kaumnya. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka, Nuh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul terpercaya yang diutus kepadamu. Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku tidak lain, kecuali dari Tuhan semesta alam. Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." Mereka berkata, "Apakah kami harus beriman kepadamu, padahal yang mengikutimu adalah orang-orang hina?" Dia, Nuh, menjawab, "Apa pengetahuanku tentang apa yang biasa mereka kerjakan? Perhitungan amal mereka tidak lain, kecuali ada pada Tuhanku jika kamu menyadari. Aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Aku tidak lain, kecuali pemberi peringatan yang jelas." Mereka berkata, "Wahai Nuh, jika tidak berhenti dalam berdakwah, niscaya engkau akan termasuk orang-orang yang dirajam." Dia, Nuh, berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku. Maka, berilah keputusan antara aku dan mereka serta selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin bersamaku." Kami selamatkan dia, Nuh, dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian, kami tenggelamkan orang-orang yang tersisa tidak beriman setelah itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang benar-benar Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Dakwah Nabi Hud kepada kaum Ad. Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka, Hud, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul terpercaya yang diutus kepadamu. Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku tidak lain, kecuali dari Tuhan semesta alam. Apakah kamu mendirikan istana di setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati? Kamu juga membuat benteng-benteng dengan harapan hidup kekal. Apabila menyiksa, kamu lakukan secara kejam dan bengis. Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia, Allah, telah menganugerahkan hewan ternak dan anak-anak kepadamu. Dia juga menganugerahkan kebun-kebun dan mata air. Sesungguhnya aku takut bahwa kamu akan ditimpa asap pada hari yang dahsyat." Mereka menjawab, "Sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat? Agama kami ini tidak lain adalah agama orang-orang terdahulu. Kami sama sekali tidak akan diasap." Maka, mereka mendustakannya, Hud. Lalu, kami membinasakan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang benar-benar Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Dakwah Nabi Saleh kepada kaum Samud. Kaum Samud telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka, Saleh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul terpercaya yang diutus kepadamu. Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku tidak lain, kecuali dari Tuhan semesta alam. Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, negerimu, dengan aman? Yaitu, di dalam kebun-kebun dan mata air, dan tanam-tanaman serta pohon kurma yang mayangnya lembut. Kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah yang mewah. Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Janganlah mengikuti perintah orang-orang yang melampaui batas. Mereka yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak melakukan perbaikan. Mereka berkata, "Sesungguhnya engkau hanyalah termasuk orang-orang yang terkena sihir. Engkau tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Maka, datangkanlah tanda mukjizat jika engkau termasuk orang-orang yang benar." Dia, Saleh, menjawab, "Ini seekor unta betina. Dia punya giliran minum dan kamu punya giliran minum pula pada hari yang ditentukan. Janganlah menyentuhnya dengan suatu kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa asap pada hari yang dahsyat." Mereka membunuhnya, lalu mereka menjadi orang-orang yang menyesal. Mereka ditimpa asap. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang benar-benar Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Dakwah Nabi Lut kepada kaumnya. Kaum Lut telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul terpercaya yang diutus kepadamu. Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, berbuat homoseks?
Sementara itu, kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istrimu. Kamu memang kaum yang melampaui batas. Mereka menjawab, wahai Lut, jika tidak berhenti melarang kami, niscaya engkau benar-benar akan termasuk orang-orang yang diusir. Dia, Lut berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang sangat benci terhadap perbuatanmu. Lut berdoa, wahai Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari apa yang mereka perbuat. Maka, kami selamatkan dia bersama semua keluarganya, kecuali seorang perempuan tua istrinya, yang termasuk golongan orang-orang kafir yang tertinggal. Kemudian, kami binasakan yang lain. Kami hujani mereka dengan batu. Betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang benar-benar Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Dakwah Nabi Syuaib kepada penduduk Aikah, Madian. Penduduk Aikah, Madian telah mendustakan para rasul. Ketika Syuaib berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul terpercaya yang diutus kepadamu. Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku tidak lain, kecuali dari Tuhan semesta alam. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Timbanglah dengan timbangan yang benar. Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakanmu dan umat-umat yang terdahulu. Mereka berkata, sesungguhnya engkau hanyalah termasuk orang-orang yang terkena sihir. Engkau tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kami dan sesungguhnya kami yakin bahwa engkau benar-benar termasuk para pembohong. Maka, jatuhkanlah kepada kami kepingan-kepingan dari langit agar kami binasa jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Dia, Syuaib berkata, Tuhanku paling mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu, mereka mendustakannya, Syuaib. Maka, mereka ditimpa azab pada hari yang berawan gelap. Sesungguhnya itu adalah azab hari yang dahsyat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang benar-benar Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Turunnya Al-Quran sebagaimana telah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Sesungguhnya ia, Al-Quran, benar-benar diturunkan Tuhan semesta alam. Ia, Al-Quran, dibawa turun oleh Ruhul Amin, Jibril. Diturunkan ke dalam hatimu, Nabi Muhammad, agar engkau menjadi salah seorang pemberi peringatan. Diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Sesungguhnya ia, Al-Quran, benar-benar disebut dalam kitab-kitab orang terdahulu. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa ia, Al-Quran, diketahui oleh para ulama Bani Israel? Seandainya kami menurunkannya kepada sebagian dari golongan non-Arab, lalu, dia membacakannya kepada mereka orang-orang kafir, niscaya mereka tidak juga akan beriman kepadanya. Sikap para pendurhaka yang tetap tidak beriman sampai mereka melihat azab. Demikianlah, kami masukkan sifat dusta dan ingkar ke dalam hati para pendurhaka. Mereka tidak akan beriman kepadanya hingga melihat azab yang pedih. Maka, datanglah ia azab kepada mereka secara tiba-tiba, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Lalu, mereka berkata, apakah kami diberi penangguhan waktu? Bukankah mereka yang meminta agar azab kami disegerakan? Bagaimana pendapatmu jika kepada mereka kami berikan kenikmatan hidup beberapa tahun? Kemudian, ia azab yang diancamkan datang kepada mereka. Niscaya kenikmatan yang mereka rasakan tidak berguna baginya. Kami tidak membinasakan suatu negeri, kecuali setelah ada pemberi peringatan kepadanya. Hal itu, sebagai peringatan. Kami sekali-kali bukanlah orang-orang zalim. Turunnya Al-Quran yang dibawa oleh Jibril. Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan. Tidaklah pantas bagi mereka membawa turun Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup. Sesungguhnya mereka, setan-setan, benar-benar dijauhkan dari berita langit. Maka, janganlah engkau, Nabi Muhammad, menyembah Tuhan lain bersama Allah. Nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab. Perintah untuk mendakwahi kaum kerabat. Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang mukmin. Jika mereka mendurhakaimu, katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Bertawakallah kepada Allah, yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Dia, yang melihat ketika engkau berdiri untuk salat, dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Orang-orang yang terbius oleh godaan setan. Maukah aku beritakan kepadamu, kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka setan turun kepada setiap pendusta lagi banyak berdosa. Mereka menyampaikan hasil pendengarannya, sedangkan kebanyakan mereka adalah para pendusta.
Pandangan Al-Quran tentang penyair. Para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka merambah setiap lembah kepalsuan? Dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Kecuali para penyair yang beriman, beramal saleh, banyak mengingat Allah, dan bangkit membela kebenaran setelah terzalimi. Orang-orang yang zalim kelak akan mengetahui kemana mereka akan kembali.